Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pelayan, Bapak Dr. Andes Aji Pramono MPD yang kami hormati, Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 1 Pelayan yang kami hormati, serta anak-anak kami kelas 10 dan kelas 11 yang kami sayangi dan kami banggakan. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kepadanya kita memuji, kita memohon pertolongan, dan kita memohon pengampunan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan sifat-sifat kita dan kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang dapat menyesatkan. Sebaliknya, barang siapa yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satu makhluk pun yang dapat memberikannya petunjuk. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua umat-umatnya yang tetap istiqomah menjalankan apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir kelak. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, serta anak-anak yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, pada pengajian Nuzulul Quran di SMA Negeri 1 Pelayan ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, yaitu pada 18 Ramadan 1442 Hijriah, kita dapat berjumpa kembali dalam acara pengajian Nuzulul Quran. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki hari ke-18, artinya sebentar lagi tinggal tersisa sepertiga akhir di bulan Ramadan. Bapak yakin bahwasanya telah banyak amal-amal ibadah yang telah dikerjakan oleh para siswa semua, diantaranya puasa di bulan Ramadan, sholat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah, dan amal-amal lainnya. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa, bulan yang dalamnya penuh rahmat, penuh barokah, dan penuh ampunan. Para ulama menyebutnya bulan ini dengan bulan keberkahan, di mana orang berlomba-lomba untuk mendapatkan keberkahan dengan cara menjalankan ibadah sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Ibarat
sebuah perlombaan, berarti kita sudah mendekati garis finish. Tentu ketika kita mendekati akhir atau di garis finish ini, kita harus semakin semangat dalam beribadah. Ibnu Jauzi berkata, sesungguhnya kuda pacu apabila mendekati batas finish, ia akan menggerakkan semua kemampuannya untuk memenangkan perlombaan. Jadi jangan sampai kuda pacu ini lebih cerdas dari kalian. Terlebih lagi di sepertiga akhir di bulan Ramadan ini ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ibadah pada malam tersebut senilai dengan ibadah pada 1000 bulan, atau kurang lebih 1000 bulan ini sama dengan 83 tahun 4 bulan. Oleh karena itu, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memaksimalkan ibadah kita di sepertiga akhir di bulan Ramadan ini. Semoga selepas Ramadan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang merupakan idaman bagi setiap muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Para siswa sekalian, kelas 10 dan kelas 11 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini ada satu momen yang sangat luar biasa, momen yang sangat bersejarah, yang telah merubah sejarah umat manusia. Momen apakah itu? Momen yang kami maksud yaitu adalah peristiwa nuzulul Quran. Mungkin ada yang lupa bagi siswa semua terkait peristiwa nuzulul Quran ini, atau mungkin ada yang sudah menanti-nantikan kedatangan momen ini dan sudah bersiap-siap terkait persiapan dari momen nuzulul Quran ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen nuzulul Quran yang jatuh setiap bulan Ramadan ini harus kita jadikan batu pijakan kita untuk mengenang kejadian tersebut, meneladani peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan meneladani apa-apa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, kita bisa mengambil manfaatnya ke depan. Baiklah, akan Bapak jelaskan tentang peristiwa nuzulul Quran. Apakah nuzulul Quran itu? Nuzulul Quran diartikan sebagai malam diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz di langit ke Baitul Izzah di langit dunia. Lalu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan peristiwa itu terjadi? Seorang ulama ahli tafsir, Abul Qasim Muhammad bin Ahmad Al-Kalbi, menyampaikan bahwasannya ada 16 pendapat terkait peristiwa ini. Pendapat yang paling populer hanya ada dua, yaitu pendapat yang pertama, nuzulul Quran terjadi pada malam ke-17 Ramadan. Berdalil dengan ayat
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Anfal ayat 41. Yang dimaksud hari Furqan adalah hari terjadinya perang Badar, yaitu pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwasannya Ramadan atau peristiwa nuzulul Quran jatuh di malam 17 Ramadan. Lalu pendapat yang kedua, berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk ini dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Begitu juga terdapat di dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jamaah pengajian nuzulul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hal yang telah kami sampaikan, tidak ada selisih pendapat antara para ulama bahwasannya malam Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian pada bulan Ramadan ini, pendapat yang paling kuat menyatakan bahwasannya terjadi pada malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang kapankah terjadinya malam Lailatul Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil pada 10 hari akhir di bulan Ramadan. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya nuzulul Quran terjadi pada bulan Ramadan, dan khususnya lagi tepatnya adalah di malam Lailatul Qadar. Para siswa sekalian, kelas 10 dan kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak penuturan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang apa yang beliau lakukan. Beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar memberi. Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup.
Demikianlah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka beliau memuliakan Al-Quran. Setiap malamnya di bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu menemui beliau, kemudian Rasulullah membaca Al-Quran dan disimak oleh malaikat Jibril. Tidak hanya itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat malam beliau membaca Al-Quran dengan durasi bacaan yang sangat lama. Bahkan disampaikan beliau membaca Al-Quran kalau dihitung kurang lebih dalam satu rakaat itu bisa membaca sampai 5 juz. Ya. Berikut kami sampaikan riwayat tersebut yang disampaikan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, aku sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu malam. Maka beliau membuka sholat tersebut dengan membaca surat Al-Baqarah. Lalu aku berkata dalam hati, beliau akan ruku pada rakaat atau pada ayat ke-100. Kemudian 100 ayat berlalu. Kemudian beliau melanjutkan bacaannya. Lalu aku berkata, beliau akan sholat dengan surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Kemudian ternyata beliau meneruskan bacaannya. Lalu aku berkata, beliau akan segera ruku, dan ternyata beliau memulai dengan surat Ali Imran hingga selesai. Beliau membaca dengan perlahan-lahan. Apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya terdapat tasbih, beliau bertasbih. Apabila beliau melewati ayat yang berisi permintaan, beliau meminta. Dan apabila beliau melewati ayat yang berisi meminta perlindungan, beliau meminta perlindungan. Demikianlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara Rasulullah memperingati turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Beliau membaca dalam satu rakaatnya 5 juz. Sungguh teladan yang luar biasa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Anda juga ingin tahu apa yang telah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama terdahulu pada bulan Ramadan dalam rangka memperingati nuzulul Quran? Dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anha, beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari. Sebagian sahabat lainnya menghatamkan dalam 3 hari. Qatadah, salah seorang murid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Ketika beliau memasuki bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Dan ketika di 10 hari terakhir, beliau menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali. Kita lihat para ulama dalam mengapresiasi Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i pada setiap bulan Ramadan dapat menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Kemudian telah banyak contoh-contoh yang telah Bapak sampaikan terkait para sahabat Rasul, para tabi'in, ulama dalam rangka mereka memperingati nuzulul Quran. Mereka lebih banyak membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kita harus mencontoh apa yang telah Rasulullah SAW contohkan, para sahabat dan ulama. Tidak harus
1 bulan 60 kali seperti Imam Asy-Syafi'i. Kita bisa membaca Al-Quran mungkin setiap hari 1 juz. Atau mungkin bagi yang berat membaca Al-Quran, minimal setiap hari membaca Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari realita yang terjadi di negara kita, menurut hasil riset IIQ Institut Islam Al-Quran, bahwasannya di Indonesia masih ada sekitar 65% umat muslim yang buta aksara baca huruf hijaiyah. Hal yang sungguh memprihatinkan. Tidak usah jauh-jauh ya, kita tengok teman-teman di sekitar kita di SMA Negeri 1 Pelayan, kita lihat masih banyak siswa yang terbata-bata ketika membaca Al-Quran, belum lancar. Ada yang masih Iqra 1, Iqra 2, bahkan ada juga yang belum bisa membaca Al-Quran dan harus dimulai dari awal. Momen nuzulul Quran pada kesempatan kali ini harus kita jadikan tonggak bagi kita untuk meniatkan bahwasanya kita harus belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan kalamullah. Dan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Ya, artinya tidak ada kata tidak bagi kita untuk mempelajari Al-Quran. Berikut sebagai penutup akan Bapak sampaikan motivasi agar kita semakin semangat dalam belajar dan mencintai Al-Quran. Berikut akan Bapak sampaikan 1 motivasi terkait agar kita semangat dalam belajar dan mencintai Al-Quran, yaitu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran disebut oleh Allah dan oleh Rasul sebagai orang atau sebagai sebaik-baiknya orang. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alamah," yang artinya sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis ini terkandung bahwasannya ada beberapa kriteria orang itu disebut sebagai orang sebaik-baik orang. Yang pertama yaitu orang yang mempelajari dan mengajarkan huruf-huruf Al-Quran atau huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan kandungan makna dari Al-Quran. Baiklah, akan kami jelaskan terkait kandungan hadis ini. Penjelasan terkait kriteria yang pertama, yaitu orang yang mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya. Mempelajari dan mengajarkan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tilawah atau membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu akan memberi kita syafaat di hari akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi," yang artinya bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu di hari kiamat akan memberi syafaat bagi pembacanya. Sungguh syafaat inilah yang kita nanti-nantikan
selain syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga berharap syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Penjelasan yang kedua terkait mempelajari dan mengajarkan makna-maknanya. Hal ini merupakan tujuan dari Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ditujukan kepada manusia sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang artinya Alif lam mim, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahwasannya dengan mempelajari isi yang ada dalam Al-Quran, kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini akan selalu di dalam ridha Allah. Karena apa? Karena kita berpatokan dengan Al-Quran. Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan sebagai petunjuk. Sebagai bukti, di zaman para sahabat dulu ada sebuah cerita bahwasanya di zamannya Umar pernah menugaskan Nafi bin Abdul Haris sebagai gubernur di kota Mekah. Kemudian suatu ketika Umar bertemu dengan Nafi, menanyakan tentang kepemimpinannya di kota Mekah. Umar bertanya kepada Nafi, siapakah yang mengurus penduduk kota Wadi? Yaitu penduduk kota Wadi adalah penduduk kota di Mekah. Kemudian Umar menyampaikan bahwasannya yang mengurus penduduk kota Al-Wadi yaitu Ibnu Abza. Kemudian Umar bertanya, siapakah Ibnu Abza? Nafi kemudian menyampaikan bahwasannya ia adalah bekas budak kami. Kemudian Umar terheran dan berkata, kenapa bisa engkau tugaskan seorang budak sebagai pengurus penduduk kota Al-Wadi? Nafi kemudian menjawab bahwasannya Ibnu Abza adalah penghafal Al-Quran dan ia paham betul tentang Al-Quran, terkhususnya lagi memahami tentang ilmu faraid atau ilmu waris. Umar kemudian berkata, sesungguhnya Nabi kalian Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini Al-Quran dan merendahkan yang lain dengan kitab ini. Hadis riwayat Muslim. Jamaah siswa kelas 10 dan 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut kami sampaikan contoh nyata yang terjadi di Indonesia terkait dengan orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah membaca dan telah mempelajari Al-Quran. Di tahun 2020 pada bulan November beredar kabar yang cukup viral. Seorang pemulung sedang membaca Al-Quran di sebuah jalan di kota Bandung. Pemulung itu tertangkap kamera, kemudian fotonya tersebar di media sosial. Dan di luar dugaan, banyak wakil-wakil rakyat di Indonesia yang kemudian melihat foto tersebut. Banyak juga ustadz, para ulama yang melihat foto tersebut kemudian tersentuh hatinya, kemudian mencari anak tersebut. Siapakah anak tersebut? Anak ini dipanggil dengan sebutan Akbar. Ya, nama panggilannya Akbar. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ghifari Akbar. Ya, seorang pemulung yang kedapatan sedang membaca Al-Quran. Anak ini berumur 16 tahun
Dan menurut ceritanya, anak ini semenjak kelas 4 SD sudah putus sekolah. Ya, pekerjaannya sehari-hari adalah memulung sampah, dan waktu itu dia sedang memulung sampah di kota Bandung. Kemudian di luar dugaan, seorang anggota DPR RI, Deddy Mulyadi, kemudian memanggil anak ini, kemudian setelah bertemu dengan anak ini, kemudian Deddy Mulyadi kemudian meminta anak ini untuk mengajar ngaji di kotanya di Subang, ya. Kemudian Deddy Mulyadi juga memfasilitasi anak ini, ya. Anak ini kemudian akan disekolahkan lagi, ya, untuk mencapai ijazah, kemudian akan dicarikan guru ngaji agar suatu kelak dia bisa menjadi ustadz, bisa mengajar ngaji dengan lebih baik, ya. Kemudian tidak tanggung-tanggung lagi, ya, karena setiap hari anak ini sudah berkecimpung dalam dunia persampahan, Deddy Mulyadi mengangkat Akbar ini sebagai direktur bank sampah di kota Subang. Ya, sungguh luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi para pecinta Al-Quran, pembaca Al-Quran. Allah anugerahkan kepada mereka pahala atau ganjaran di dunia, dan insya Allah nanti di akhirat kelak bagi para pecinta dan para pengajar Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala akan ganjar dengan pahala yang lebih baik. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah banyak yang Bapak sampaikan terkait dengan peristiwa bersejarah yang terjadi di setiap bulan Ramadan, yaitu peristiwa nuzulul Quran. Peristiwa ini semoga bisa kita jadikan bahan pembelajaran, bisa juga kita jadikan sebagai momentum bagi kita untuk lebih bersemangat dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran, sehingga dengan kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kehidupan yang lebih berkah. Kemudian di akhirat nanti insya Allah kita akan mendapatkan jaminan surga kelak. Jamaah pengajian kelas 10 dan kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Ada banyak salah, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari pengajian pada pagi hari ini kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.